Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sekarang kedatangan gestar lagi nih dari kajian riset Hima Ekis. Ada Kang Kahfi sama Kang Fahri. Halo Kang, Ya, Oh ya, halo, halo. halo, halo. gua nih kabar nih. Aman ya? Aman gak nih Alhamdulillah. di apa? Aman eh aman gak nih corona di Bogor? Kang Fahmi. Bogor, alhamdulillah sih sekarang udah sekitar berapa hari ini belum ada yang positif lagi, walaupun emang jalanan rame ya, tapi ya mudah-mudahan lah suatu hal yang positif. Ya, Hmm. sama di Oke. Bandung juga. Tapi kebetulan di komplek gue lagi rame sih yang baru-baru kena gitu. Mudah-mudahan aja gue dilindungi sama Allah dan sekeluarga. Oke, Amin. amin. Oke, langsung nih ya Kang, mau nanya-nanya nih seputar mudik di kala corona ini nih. Kan lagi Mudik. rame Hmm, nih ya, udah mau ya. dekat-dekat mudik lah ya. Gimana Hmm. nih pas lagi Oke, oke. pandemi gini? Nah, yang pertama nih mau nanya nih, menurut Akang mudik di kala pandemi COVID ini sebenarnya boleh gak sih? Hmm. Ya. Siapa dulu nih? Saya dulu ya. Boleh, Kak Fik? Boleh, Oke. boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya boleh atau enggak ya menurut saya ya. Jadi emang mudik ini dilema sebenarnya boleh apa enggak waktu COVID ini. Karena yang pertama tuh, ya pertama pasti apalagi orang yang perantauan ya, dia kangen banget sama keluarganya atau yang merasa kesepian di sini tahun-tahun sebelumnya di kampung halaman, tapi ternyata tahun ini ada kebijakan pemerintah untuk mengimbau tidak melakukan mudik, yaitu suatu Hmm. dilema juga. Yang kedua, di mana kita juga melihat orang-orang di sekitar kita banyak yang kesulitan ekonominya karena ya di perantauan dia nggak bisa apa-apa juga, tapi kalau di kampung kan seenggaknya lebih terjamin lah, ada keluarga ya, bisa ya ngurus-ngurus rumah di sana gitu. Terus yang kedua, kita juga Hmm. dilema masalah pemerintah ya, pemerintah kan buat aturan supaya tidak melakukan mudik sebaiknya kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kalau menurut saya, nanya pendapat saya sih, ya untuk sementara ini sebaiknya ditunda dulu mudiknya karena ya untuk kebaikan kita bersama juga kan, kayak gitu sih. Hmm. Oke, kalau menurut Kang Fahri gimana nih? Oke, sebenarnya boleh atau enggak kan seperti yang gue sering bilang ya, itu arahnya benar atau salah dan itu perlu acuan kebenaran yang disepakati di masyarakat itu sendiri gitu. Kalau misalnya konteks acuan tersebut adalah peraturan pemerintah, maka tentu hal tersebut tidak diperbolehkan. Mengingat Hmm. pemerintah pun memberikan anjuran untuk menahan mudiknya agar virus COVID-19 ini tidak menyebar luas gitu. Karena kan dengan adanya mudik tentu mobilitas masyarakat dari kota ke desanya akan sangat meningkat. Tapi kalau misalnya nanya opini pribadi, menurut gue pribadi sih sama agak dilema juga gitu. Karena kalau misalnya kita coba lihat dari sisi kelompok orang yang tidak memiliki atau tidak memiliki pemasukan, tentu mereka pun kesusahan gitu. Apalagi khususnya para pengusaha-pengusaha kecil. Jadi ya Hmm. gue nggak bisa jawab secara tepat boleh atau enggak gitu. Tergantung Hmm. dari lu sendiri pada akhirnya acuan mana yang bakal lo lo junjung gitu. Itu aja sih. Oke. Terus kalau misalnya kan tadi kan kalau ngikutin pemerintah nggak boleh nih. Terus kalau Hmm. misalnya masyarakat masih maksa buat pergi pergi mudik, dampaknya kayak gimana sih, Kang? Dampaknya oke. Ah, banyak sisi sih kalau menurut pemahaman dan sepengetahuan gue ya banyak sisi. Kalau misalnya dilihat dari sisi kesehatan tentu ah, it's not good idea ya, bukan ide yang bagus karena Hmm. mobilitas seperti yang tadi gue singgung itu akan sangat tinggi, kontak individu ke individu pun sangat tinggi dan tentu penyebaran COVID ini salah satunya melalui kontak ya. Dan itu dampaknya malah akan menghambat pelambatan grafik COVID itu sendiri gitu, si yang infectednya. Tapi kalau misalnya dari sisi ekonomi, tentu akan terjadi perubahan yang cukup signifikan ya mengingat tahun-tahun lalu jika kita belajar eh, yang dimana konsumsi itu khususnya di bulan Ramadan apalagi di bulan Id yaitu
tentu sangat meningkat yang berimpact pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri yang dimana menjadi tujuan dari pemerintah itu sendiri. Jadi itulah kedua dampak yang bisa gue sharing ya, tergantung kita mau lebih ke fokus yang mana, itu aja. Oke. Nah, terus selanjutnya nih, penting nggak sih peran pemerintah dalam mengatasi pembatasan jumlah angka mudiknya gitu? Ya, kalau tadi ya seberapa besar peran pemerintah untuk mengatur mudik kala pandemi ini, ya pasti sangat-sangat penting. Pemerintah itu punya peran-peran yang sangat penting ya. Karena yang pertama tuh tadi saya sempat baca-baca juga, Kementerian Perhubungan itu mengeluarkan peraturan, itu tuh lebih tepatnya di nomor 25 tahun 2020 itu tentang pengendalian transportasi selama masa pandemi ini. Jadi isi dari peraturan Kemenhub ini dia mengenai pembatasan kapasitas transportasi umum yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk mudik ya, biasanya kayak bus, kereta api, pesawat terbang, kapal laut, itu tuh dibatasin jumlah kapasitas penumpangnya. Terus yang kedua tuh harus tetap menjaga protokol yang telah pemerintah tetapkan untuk pencegahan COVID-19 ini. Kayak gitu sih. Jadi memang pemerintah ini memegang peran yang sangat penting karena pemerintah juga yang menciptakan regulasi yang mana itu baik untuk masyarakat gitu. Dan masyarakatnya juga semoga mengerti apa yang pemerintah usahakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini lebih luas lagi kayak gitu sih. Oke. Terus yang terakhir nih, sarannya gimana nih dari akang-akang buat bantu ngatasin orang-orang yang mudik dan penyebaran COVID-nya? Oke. Boleh, siapa dulu? Boleh, Kavi. Oke, saya dulu ya. Kalau saran sih, ya pertama nih, karena kita juga harus sebenarnya sekarang lagi diuji banget nih. Semua kesabarannya, rezekinya, segala macam ya, harta kita itu tuh benar-benar lagi diuji gitu. Jadi ini kita harus menyikapi secara positif juga. Nah yang pertama tuh kalau kita tahu ada orang-orang yang kesulitan di sekitar kita, kita tuh sekarang tuh lagi tepat-tepatnya tuh kita menumbuhkan kepekaan kita gitu, kepekaan kita terhadap sesama. Karena tadi yang Kang Fahri bilang juga, sebagai dilema kan ada orang perantauan yang punya usaha kecil di perantauan, tapi karena PSBB ini atau ya kebijakan pemerintah untuk mencegah COVID-19 ini menyebar, dia nggak bisa untuk jualan kayak gitu. Nah di sini tuh kita nih sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, apalagi seorang muslim ya, yang ya diibaratkan sebagai satu tubuh kayak gitu. Jadi selama ada yang sekitar kita ada yang mengalami kesulitan, mangga dibantu kayak gitu. Ya seenggaknya langkah-langkah seperti itu tuh bisa kita terus pertahanin dan terus kita bangun gitu, supaya kita bisa sama-sama enak juga kan, yang punya kelapangan rezeki bisa bagi ke orang yang kesusahan gitu, dan orang kesusahannya juga bisa sama-sama hidup berdampingan gitu. Gitu sih. Kalau dari gue pribadi, samalah setuju sama Kavi ya. Jadi intinya gini, sikapilah persoalan ini dengan bijak ya. Dengan bijak, kebijaksanaan memang sangat dibutuhkan. Dan juga lakukan apa yang sekiranya memang penting untuk dilakukan gitu. Mungkin kalau menurut gue saran, kapabilitas gue kan pemuda ya, mungkin lebih saran untuk teman-teman atau sesama yang seumuran sama gue gitu. Ya, lakukan apa yang memang harus penting untuk dilakukan gitu. Jika kita memang bisa membantu sekitar kita, lakukan itu dengan sesederhana mungkin. Bukan dengan sesederhana mungkin, meski itu sangat sederhana mungkin. Dan itu nggak masalah. Itu aja sih. Oke, kayak hal kecil tapi bisa bermanfaat lah ya, memberi dampak ke yang lain gitu. Ya, karena itulah yang dibutuhin gitu sama masyarakat sekitar sekarang ya. Uluran tangan sekecil apapun itu nggak masalah gitu. Kuantitasnya nggak masalah, yang penting uluran tangannya itu substansinya. Oke. Oke, makasih nih Kang udah mau sharing-sharing nih. Ya, sama-sama. Ya, Makasih Kang Uyak juga.
Ya, terus semoga nih apa-apa yang tadi di-sharing-sharing bisa bermanfaat bagi kita lah ya. Insya Amin, Allah. amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Mm-mm. mohon maaf juga kalau ada salah kata ya. Siap. Terus buat para penonton nih, makasih nih udah pada menonton nih. Terus Mantap. uh, stay safe aja di rumah, mudiknya ditunda dulu lah ya. Ya, Kangennya tetap jaga ditunda. kesehatan. Ya. Yoi, kangennya ditunda dulu. Sementara bisa video callan dulu kali ya. Ya, Buat kematin itunya. Yoi. Terus jangan lupa nih penonton di subscribe, di komen juga nih kalau mau diskusi lebih lanjut mengenai ini. Nanti insya Allah Ya. bisa kita jawab lah ya. Ya, insya Allah. Dari saya nih kurang lebihnya mohon maaf nih ya kalau misalnya ada salah-salah kata juga. Hmm, Terima kasih nih buat menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu.